Halo semuanya, welcome to Anggi TV, tempat kita santai sambil membahas tentang investasi. Di episode kali ini aku tuh mau bahas tentang tips gimana caranya belajar nganalisa saham dari YouTube. Karena aku tahu persis pasti sebagian besar dari kalian itu belajarnya secara mandiri, dan apalagi hari gini kalau nggak nonton YouTube, oke? Akan ada 3 tips yang aku share di video ini, so nggak usah lama-lama, langsung ke tips pertama. Yaitu tolong kalau nonton YouTube itu sampai akhir ya. Jangan misalnya video YouTube 10 menit kamu cuma nonton 3 menit karena alasannya susah, boring, nggak ngerti. Kan gini ya, kamu kan mau belajar. Jadi kalau kamu nonton video pertama kali nggak ngerti itu wajar. Logikanya kalau videonya 10 menit kamu cuma nonton 3 menit terus berhenti karena nggak ngerti, ya kan makin nggak ngerti kan gitu loh. Jadi itu sangat penting nonton video sampai akhir supaya kamu tuh dapet cerita dari video itu secara keseluruhan. 2 tips singkat masalah supaya kamu bisa nonton video sampai akhir itu, yang pertama, kamu bisa naikin speed videonya atau kecepatan videonya. Mungkin kan kadang ada yang orang presentasinya lama banget terus jadi kamu ngantuk gitu kan. Pernah begitu kalau di kelas gurunya ngomong terus kamu ngantuk di belakang gitu. Nah, enaknya kalau belajar mandiri dari YouTube itu kalau misalnya presenternya misalnya ngomongnya kelambatan gitu terus kamu bosen gitu kan, boring. Daripada kamu closing videonya, mending tuh kecepatan videonya kamu naikin. Itu ada di settingnya di YouTube, di pokoknya kamu carilah berapa gedenya YouTube gitu kan, video YouTube itu ada untuk naikin kecepatan videonya jadi 1,5 atau 2 kali tergantung kamu. Jadi kamu bisa nonton misalnya video 10 menit itu dalam waktu misalnya 5 menit kalau kamu speednya, kecepatannya kamu naikin 2 kali. Cari aja kecepatan yang kamu lebih nyaman supaya kamu lebih bisa konsen sama materi yang disampaikan oleh presenternya. Terus tips kecil kedua itu adalah tentunya tombol play and pause gitu kan. Kalau nonton video tuh kan enaknya kalau nggak ngerti bisa di pause terus kamu mikir dulu, atau apa tadi nggak ngerti diulang gitu kan. Jadi sangat bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kecepatan belajar kamu pribadi. So, aku rasa kalau kamu beneran mau belajar misalnya nganalisa saham gitu ya, atau belajar apapun sih sebenarnya dari YouTube, nggak ada alasan kamu misalnya atau bosen, nggak ngerti, kecepatan dan segala macam, karena itu sebenarnya semuanya bisa diakalin dari fitur yang udah ada di YouTube itu sendiri. Oke, tips kedua gitu ya, supaya kamu belajar nganalisa saham dari YouTube-nya itu efisien. Tips kedua itu adalah mempraktekkan apa yang dibahas di video tersebut. Maksudnya begini, misalnya kamu nonton video edukasi aku sama nasabah nih, aku ada banyak videonya, kamu bisa tonton di sana. Itu di video itu pasti aku bahas detail tentang saham tertentu. Nah, kalau kamu tuh mau belajarnya efisien gitu ya, itu kalau misalnya saya nampilin pergerakan saham BBCA di tahun 2021. Itu jangan ditonton doang ya, kayak nonton Marvel gitu ya, oh begitu doang. Itu biasanya ya kalau oh gitu doang nggak apa-apa sih, tapi biasanya kamu pasti nggak ngerti soulnya, jiwanya tuh gimana nganalisanya tuh pasti nggak langsung nangkep gitu. Jadi saya lebih menyarankan kalau misalnya kita bahas misalnya BBCA tahun 2021, itu di pause videonya ya kan, tips pertama tadi gitu ya, tombol pause and play itu adalah teman kita. Jadi di pause videonya terus kamu ikutan buka chartnya di misalnya mau bahas pergerakan 2021 ya, kamu cari tuh pergerakan BBCA, grafiknya gimana di laptop kamu, karena saya saranin tadi pakai laptop gitu kan, di 2021 tuh gimana. Jadi kamu tuh nggak cuma nonton, tapi kamu coba mempraktekkan apa yang dilakukan oleh presenter tersebut. Misalnya presenternya narik garis gitu ya, ngasih tahu support and resistance. Kalau kamu masih belum tahu support and resistance, ada videonya. Aku udah banyak banget bikin video edukasi, supaya kamu bisa nonton itu semua, harusnya sih amat sangat membantu gitu ya. Itu aku kasih videonya di atas kalau kamu mau nonton tentang support and resistance. Misalnya si presenternya atau di video itu narik garis gitu, misalnya nariknya di sini gitu kan. Itu kamu ikutan narik ya di laptop kamu itu gitu. Jangan cuma nonton nariknya di situ. Jangan cuma gitu doang, tapi kamunya tuh juga praktek gitu. Ibaratnya tuh ikut garis gitu kan, praktek sendiri di laptop kamu. Itu kalau kamu praktek beneran, itu biasanya nanti kamu bisa mikir yang terus mikir kenapa ya dia kok narik garisnya dari sini sampai sini gitu, kenapa nggak di sini, kenapa nggak di situ. Itu biasanya akan banyak critical thinking gitu ya, cara kamu menganalisa saham itu, sehingga kamu tuh lebih dapat logika berpikirnya. Dia nariknya tuh karena begini, nariknya begini gitu. Itu akan sangat berbeda dengan hanya kamu nonton terus kamu yang oh gitu
menariknya, tapi kamu nggak ngapa-ngapain. Itu percaya saya, coba kamu praktekin, pasti bakal kerasa banget bedanya. Tips ketiga, dan ini nggak enak didengar, tapi harus aku omongin. Ulangi sampai ngerti. Nih aku mau buka kartu ya. Jadi sebenarnya kalau kamu tuh mau belajar analisa saham, misalnya technical analysis gitu ya, atau fundamental analysis, sama aja lah. Kamu tuh nggak bakal satu video, misalnya balik lagi tadi contoh support and resistance gitu kan, satu video kamu tonton terus kamu langsung tereng ngerti support and resistance. Itu nggak bakal begitu ya. Dari pengalaman saya pribadi, saya waktu awal-awal masih newbie banget yang kayak 7 tahun yang lalu belajar nganalisa saham, itu ada video 20 menit tentang support and resistance, itu saya tonton ada kali 10 kali. Serius, iya, sumpah saya nggak bohong, ada kali saya tonton itu 10 kali. Dan tapi nontonnya tuh nggak cuma balik tadi, nggak cuma nonton bengong gitu ya, kayak nonton bioskop, nggak begitu. Jadi 10 kali itu maksud saya misalnya satu hari ini saya ulang, videonya saya tonton, terus saya ikut buka grafik seperti yang tadi saya terangin gitu kan, garis saya ikut saya tarik gitu. Nanti saya coba di saham yang lain, beda saham. Nanti kalau saya masih belum ngerti, besoknya saya tonton lagi, besoknya saya tonton lagi, dengan saya praktekkan lagi. Itu terus saya ulang sampai, kalau kamu udah ulang beberapa kali itu ya, kita kan belajar dengan repetition ya, banyak belajar dengan mengulang gitu kan, mengulang pelajaran, mengulang materi yang ingin kita pelajarin itu. Kalau kamu ulang beberapa kali dengan latihan, itu lama-lama nanti tuh baru deh nyantol di kepala kamu. Makanya tips pertama tadi aku bilang itu, jangan karena hanya kamu nggak ngerti satu video, kamu tonton 3 menit, aduh aku nggak ngerti, gila ini bahasin apa, aku nggak nyambung sama sekali, terus kamu langsung give up, aduh udah deh susah, aku nggak mau belajar. Kalau kayak gitu mentalnya, ya ampun, kamu mau kursus kemana, bayar seminar apa segala juga nggak bakal ada kemajuan, maaf aja ngomong gitu ya. Karena kalau toh seminar sekarang tuh gini, sekarang tuh banyak banget pelajaran yang bagus-bagus di YouTube dan nggak perlu datang ke seminar. Dulu zaman saya 7 tahun yang lalu gitu ya, belajar saham itu jarang banget yang video YouTube kayak gini. YouTube tuh belum kayak sekarang lah, masih bener-bener ngandelin seminar berbayar, dan itu kalau toh pulang tetap harus diulang lagi. Jadi manfaatkan baik-baik bener-bener semua informasi yang ada di YouTube, beneran deh belajar. Itu worth it banget. Kalau kamu serius, harusnya dalam 6 bulan 1 tahun akan ada kemajuan yang signifikan. Kalau kamu sendiri gimana? Ada tips buat belajar dari YouTube gitu biar cepet nyantol kalau kamu nganalisa saham, gimana? Coba sharing tips kamu di bawah supaya kita semua bisa sama-sama belajar. Jangan lupa like and share video aku ke teman-teman kamu. Oke? Semangat belajarnya dari YouTube. Percaya kamu pasti bisa. Oke? I'll see you in the next video. Ciao!